Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sheila Novita. Saya dari kelas RA8 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal umum beserta contohnya. Ada yang tahu nggak jurnal umum itu apa sih? Jurnal umum akuntansi adalah salah satu istilah yang sering digunakan dalam bidang keuangan, khususnya akuntansi. Jurnal umum akuntansi juga sebagai catatan yang berisi semua transaksi keuangan yang terjadi dalam satu periode tertentu. Jurnal umum akuntansi berfungsi sebagai dasar untuk membuat laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Jurnal umum akuntansi juga bagian dari siklus akuntansi, yaitu proses pencatatan, pengelompokan, dan pelaporan data keuangan. Siklus akuntansi terdiri dari beberapa tahap, yaitu tujuan jurnal umum. Tujuan jurnal dibuatnya ini tentunya untuk melakukan identifikasi dalam berbagai hal yang berkaitan dengan transaksi keuangan sebuah perusahaan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah tujuan dibuatnya jurnal umum dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, ada untuk mengidentifikasi setiap transaksi keuangan yang terjadi dalam perusahaan. Yang kedua, ada untuk melihat dan menentukan nilai transaksi yang terjadi. Yang ketiga, ada untuk mengetahui dampak ekonomi transaksi. Dan yang keempat, ada dapat memudahkan proses pemindahan dampak transaksi ke akun yang sesuai. Selanjutnya ada fungsi jurnal umum. Dalam ilmu akuntansi, jurnal umum memiliki 5 fungsi penting dalam perusahaan jasa. Yang pertama ada fungsi historis, fungsi pencatatan, fungsi analisis, fungsi intrusi, dan terakhir ada fungsi informatif. Selain ada fungsi, ada manfaat jurnal umum. Yang pertama, untuk mengetahui berapa jumlah yang akan masuk pencatatan. Yang kedua, ada untuk mengetahui berapa jumlah yang sudah diunggah dalam perkiraan yang benar di buku besar, sesuai dengan rincian yang dilengkapi tanda referen. Yang ketiga, ada untuk mengetahui besaran jumlah yang diunggah ke perkiraan dalam buku besar, sesuai dengan nomor perkiraan yang sudah dilengkapi tanpa referensi. Yang keempat, untuk melihat dan mengetahui berapa jumlah yang akan dikreditkan atau didebitkan yang seharusnya memiliki nilai yang imbang. Ini ada prinsip-prinsip dasar pembuatan jurnal. Yang pertama ada melakukan mengidentifikasi bukti transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan. Yang kedua ada menentukan akun apa saja yang terpengaruh dengan transaksi yang terjadi dan menggolongkannya dalam jenis harta, uang, atau modal. Yang ketiga ada menetapkan penambahan atau pengurangan terhadap akun yang terkait dengan transaksi yang dilakukan. Yang keempat ada menetapkan untuk mendebit atau mengkredit akun yang terkait dengan transaksi yang terjadi. Sebelumnya, kamu juga harus menguasai cara menentukan debit atau kredit dalam suatu akun. Yang kelima, ada mencatat transaksi ke dalam jurnal umum sesuai dengan bukti transaksi yang dilakukannya. Nah, selain yang tadi ada juga cara membuat jurnal umum. Yang pertama itu ada memahami persamaan akuntansi, yang kedua ada kumpulkan dan lakukan identifikasi bukti transaksi. Yang ketiga ada mulai mencatat jurnal umum. Nah, sekarang ini kita akan membahas contoh soalnya. Di sini ada perusahaan dagang yang bernama Jelly. Nah, diketahui perusahaan dagang bernama Jelly memiliki transaksi pada bulan September dengan beberapa rincian. Pertama, pada tanggal 2 September 2021, perusahaan Jelly membeli bahan dagang seharga 1.500.000. Kemudian, pada tanggal 7 September melakukan penjualan barang dagang harga sebesar 300.000. Dilanjutkan pada tanggal 8 September, perusahaan tersebut menjual secara barang dagang mereka seharga 200.000. Pada kasus perusahaan Jelly ini juga melakukan transaksi pada tanggal 11 September, di mana perusahaan melakukan pembayaran sewa tepat sebesar 50.000.
Transaksi berlanjut pada tanggal 14 di mana perusahaan menerima kembali barang yang dijual seharga 75.000 karena mengalami kerusakan. Pada tanggal 15, perusahaan melakukan pembelian tunai barang dagang sebesar 230.000. Masih di bulan yang sama, pada tanggal 17 September, perusahaan kembali menerima kas untuk penjualan barang dagang. Pada tanggal 7 September, setelah dikurangi dengan jumlah potong tunai selanjutnya, dalam kasus perusahaan jadi ini juga melakukan transaksi pada tanggal 18 untuk membayar beban angkat dari barang dagang sebesar 30.000. Transaksi berlanjut pada tanggal 20 di mana perusahaan melakukan penjualan dengan kredit barang sebesar 400.000. Kemudian pada tanggal 22 di bulan yang sama, membeli barang secara tunai seharga 250.000. Pada tanggal 23, perusahaan membayar iklan secara tunai sebesar 100.000. Selanjutnya transaksi terakhir dilakukan pada tanggal 26 di mana perusahaan menerima pembayaran untuk pembelian tanggal 20 setelah dikurangi potong tunai. Nah, jadi di sini ada jurnal umumnya. Kalian bisa lihat di sini September pada tanggal 2, pada tanggal 7 sini ada pembeliannya ada 1.500.000, buat utang dagangnya ada 1.500.000. Piutang dagangnya ada 300.000 kita taruh di debit dan penjualannya juga kita taruh di kredit. Dan pada tanggal 8 ada kasnya kita taruh di sini 200.000. Terus di sini ada penjualannya kita taruh di kredit 200.000. Sini ada pada tanggal 11 September beban sewanya 50.000 dan kasnya ada 50.000. Terus pada tanggal 14-nya satu penjualan dan pengurangan harga 70.000 dan piutang dagang itu kita taruh di kredit 75. Terus ada pada tanggal 15 pembeliannya 230 dan kasnya 230 juga. Terus pada tanggal 17 kasnya ditaruh di debit 200 220 500 kita taruh di sini dan potongan penjualannya kita taruh di sini juga. Terus pada tanggal 18 September angkut penjualan kita taruh di sini 30 dan kasnya di sini juga. Terus pada tanggal 20 piutang dagang 400.000, penjualannya juga 400.000. Pada tanggal 22 pembelian 250.000 dan kasnya 250.000. Terus pada tanggal 23 beban iklannya 100 dan kasnya juga 100.000. Yang tadi udah dijelasin kita pindahin ke sini. Terus terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.